Tapi yang ini, akhirnya kemudian apa? Dalam pernikahan yang terjadi adalah tarik-menarik. Yang ini. Dan demikian seterusnya. Itu terjadi dalam pernikahan. Terus tarik-menarik. Dan tarik-menarik. Dan tarik-menarik. Itu yang terjadi dalam pernikahan. Kenapa saya bilang kita harus terangi. Sebagai anak Tuhan kita harus mengerti the basic of relationship. Pernikahan tidak akan bisa baik kalau ini yang terjadi, saudara. Kita sibuk untuk mencari pasangan yang sanggup untuk memenuhi kekosongan kita. Kita sibuk cari. Dari sejak kecil, bahkan dari sejak SMP. Beberapa orang mulai dari sejak SMP. Sibuk cari orang yang bisa mengisi kekosongan dirinya. Are you single? Mari kita buka Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Mari kita bahas ini. Are we okay? Kecuali sleep tadi semuanya okay. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, dengar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulangi sekali lagi, dimulai dari kasih. 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Entah itu pacar, entah itu istri, entah itu suami, entah itu mertua, entah itu menantu. Supaya kita bisa mengasihi mereka, kita harus mengasihi apa? Diri sendiri. Kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, maka kita tidak dapat mengasihi sesama kita. Itu kan ayat ini kalau dibalikkan bunyinya begitu. Kasihlah dirimu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu gak pernah bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu gak bisa mengasihi sesamamu. And that's the problem dalam pernikahan. Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, akibatnya engkau dapat mengasihi sesama manusia. Sesama manusia itu bisa pacar, bisa istri, bisa suami. Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, engkau bisa ngasih orang lain. Tapi kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri, engkau gak mungkin bisa kasih orang lain. Nah, mengasihi diri sendiri bukan berarti self-center, bukan berarti egois, bukan berarti selfish. Tapi mengasihi diri sendiri di sini adalah utuh, komplit, single. Bagaimana caranya untuk dapat mengasihi diri sendiri? Cepat. Pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Pertanyaan mengenai identitas. Do you know who you are? Saudara tahu gak saudara ini siapa? Untuk bisa mengasihi dirimu sendiri, engkau harus tahu engkau siapa. Do you know who you are? Apakah engkau tahu engkau siapa? Tahukah engkau siapa dirimu dalam Tuhan? Tahukah engkau kenapa engkau ada di sini? Why you are here on earth? Bisakah saudara jawab pertanyaan itu? Yesus tahu tentang dirinya sendiri. Makanya dia bisa mengasihi dirinya sendiri. Karena dia bisa mengasihi dirinya sendiri, dia bisa mengasihi orang lain. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia tahu siapa dirinya. Akulah. Dia tahu siapa dirinya. Tahukah saudara siapa saudara? Kalau saudara gak tahu siapa saudara gak tahu identitas saudara, bagaimana saudara bisa mengasihi saudara? Nah, kita gak punya waktu untuk bahas ini. Pelajaran Community of Believers penuh dengan ini. Pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua adalah menerima dirinya sendiri. Setelah engkau kenal siapa dirimu, bisa gak engkau terima dirimu sendiri? Karena ada banyak orang yang tidak bisa terima dirinya sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku dilahirkan dari keluarga miskin? Kalau saudara masih penuh dengan pertanyaan itu, kenapa kulitku hitam? Kenapa hidungku pesek? Kenapa mataku sipit? Dan lain sebagainya. Kalau saudara gak bisa menerima dirimu sendiri, saudara gak bisa mengasihi dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa mengasihi orang lain?
Dan ini yang lucu, pernikahan pada umumnya terjadi dari dua orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, berusaha untuk saling mengasihi. Dapat gak tuh kira-kira? Pernikahan biasanya terdiri dari dua orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tapi mereka berusaha saling mengasihi. Makanya jadi sinetron. Sinetron penuh dengan cerita seperti itu. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri bertemu dengan orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, yang tidak tahu identitasnya siapa, dan berusaha saling mengasihi. Makanya, saudara, beberapa orang di antara saudara engage, beberapa orang di antara saudara having relationship, sebetulnya it dries you up, mengosongkan saudara. Karena apa? Karena orang yang jadi pasangan saudara berusaha untuk saudara mengisi kekosongan hidupnya. Sehingga mengosongkan saudara. Saudara gak bisa kerja sedikit-sedikit di telepon. Kenapa sih lu gak telepon gua? Come on, betul gak? Sedikit-sedikit, kenapa sih lu gak perhatiin gua? Sedikit-sedikit, kenapa sih lu gak seperti yang lain? Kenapa sih saudara sedang kerja? Saudara sibuk dengan yang lain, tiba-tiba orang telepon, pacar saudara telepon dan bilang, kenapa sih lu gak perhatiin gua? Hei, kalau engkau single, engkau gak perlu diperhatiin. Karena engkau bisa mengasihi dirimu sendiri dan engkau siap untuk mengasihi orang lain. Tiba-tiba diam. Yesus adalah orang yang tahu siapa dirinya. Dia berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Saya suka Yesus. Makanya kita mesti belajar Alkitab dan lihat bagaimana seharusnya kita hidup. Dia bilang begini. Bukan hanya sekedar dia bisa bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah roti kehidupan dan lain sebagainya. Tapi dia juga bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka katanya, ayat 14 dalam Yohanes pasal yang ke-8. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu, dia tahu persis dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Sebab kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku. Jadi dengarkan baik-baik yang belum menikah, saya mau beritahu. It's more important to be single, whole, utuh, komplit. Lebih penting untuk jadi single lebih dahulu daripada menikah. Adalah lebih aman untuk tidak menikah lebih dahulu daripada menikah tapi engkau belum single. Bisa saya dapat amin di situ. Hal yang sangat berbahaya dalam pernikahan adalah orang yang tidak utuh menikah dengan orang yang tidak utuh. Ya kayak tadi itu. Maka perceraian terjadi di mana-mana dan orang tidak bahagia dalam pernikahan mereka. Come on. Tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal nunggu waktu. Mending kalau 50-50. Ada begitu banyak orang menikah dalam keadaan seperti ini. Meskipun ini sudah dihabisin, gak buat dia penuh. Itu sebabnya dia cari yang lain. Oh come on now. Betul gak? Dia cari yang lain. Satu gak cukup dua gak cukup tiga gak cukup 4. Itu sebabnya kita lihat di display sekarang ini. Melalui acara infotainment dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang saling tidak utuh menikah satu dengan yang lain. Gak sampai 5 jari nih usia pernikahannya. Kita harus bisa kasih jalan keluar. Kita harus bisa jadi bintang. It's more important for you to be single first. Then get married. Kalaupun gak usah get married, yang penting kau single, you can be happy. Sebab orang yang tidak utuh tidak dapat menguasai dirinya. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
Bagaimana orang yang kosong seperti ini dapat mengendalikan dirinya sendiri? Gak bisa. Dia hanya bisa mengendalikan sepertiga daripada hidupnya. Dia gak bisa mengendalikan semua dari hidupnya. Betul gak? Hanya orang yang penuh, yang single, yang utuh, yang bisa mengendalikan hidupnya. Dalam New King James Version dikatakan, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Jadi orang yang tidak utuh tidak dapat memberikan apa-apa kepada pasangannya. Karena tujuan dia mencari pasangan adalah, dengar. Orang yang tidak utuh tidak dapat memberikan apa-apa kepada pasangannya. Karena tujuan dia mencari pasangan adalah dia sibuk untuk mengisi kekosongan dirinya. Itu sebabnya dia cari pasangan. Dia sibuk mencari kekosongan dirinya.